Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran tarbiyah pada pagi hari ini. Baiklah, kita sama-sama sebelum kita mulai belajar baca basmalah dan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar tentang al-buyu'. Apa itu al-buyu'? Al-buyu' artinya jual beli. Ya, al-buyu' jual beli. Oke. Kemudian di sini ada ahdafud dars. Ahdafud dars itu artinya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti di akhir pembelajaran kita akan mengetahui yang pertama adalah makna tasamuh fil bai'. Arti daripada toleransi atau saling mengerti, saling pengertian fil bai' dalam jual beli. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan tentang rukun-rukun jual beli. Kemudian yang ketiga, bisa mengetahui tata cara jual beli. Ketiga poin inilah nanti kalian bisa mengetahui dari pembelajaran kali ini. Oke, kemudian kita lanjut. Iqra wa ta'allam. Iqra, bacalah, wa ta'allam, dan pelajarilah. Istashaba al-walid ibnahu Ahmad li syira'i sayyaratin jadidah. Istahaba al-walid, seorang ayah meminta kepada anaknya yaitu Ahmad, meminta ditemenin li syira'i sayyaratin jadidah, untuk membeli sebuah mobil yang baru. Min ma'radis sayyarah, dari tempat pameran mobil. Kemudian wa talaba walid Ahmad min sahibi ma'radis sayyarah. Wa talaba, dan meminta walidu Ahmad, ayahnya Ahmad itu meminta min sahibi ma'radis sayyarah, dari atau kepada pemilik pameran mobil itu, meminta apa? An yabi'alahu, meminta untuk menjual untuknya sayyaratan a'jabat huma, sebuah mobil yang bagus atau yang sangat menarik atau yang sangat mengagumkan, yang sangat menakjubkan, ya. Sayyaratan a'jabat huma. Tuh. Kemudian di sini lanjut, qala Ahmad. Ahmad berkata. Siapa Ahmad itu? Ahmad itu adalah seorang anaknya, ya. Anaknya sang ayah yang menyertai ayahnya membeli mobil. Apa kata Ahmad? Wa ma ma'na al-bai' ya abi? Apa arti al-bai' itu, wahai ayahku? Apa arti jual beli itu, wahai ayahku? Qala al-walid, ayahnya berkata, ya. Ayah berkata atau menjawab dari pertanyaan anaknya itu Ahmad. Pertanyaan apa? Makna al-bai'. Makna al-bai' katanya daf'u malin muqabila syai'in tashtarihi. Membayar uang muqabila syai'in, sebagai pengganti atau sebagai balasan sesuatu tashtarihi, yang dibelinya. Jadi makna al-bai' itu pengertiannya atau definisinya yaitu daf'u malin muqabila syai'in tashtarihi, yaitu membayar uang atau harta muqabila syai'in, sebagai balasan atas sesuatu yang dibelinya. Kemudian qala Ahmad, Ahmad berkata, Ahmad dari anaknya itu berkata lagi,
ya bertanya lagi, wahal yajuzu, apakah boleh syira'u syai'in, syira'u ayyi syai'in ya walidi, apakah boleh kita membeli apa saja atau membeli segala sesuatu wahai ayahku? Kata ayahnya, qalal walid, ya, ayahnya berkata, menjawab dari pertanyaan Ahmad tadi, anaknya, apakah boleh kita membeli segala sesuatu atau apa saja kita boleh membelinya? Kata ayahnya, yajuzu syira'u kullil asya, yajuzu boleh membeli segala sesuatu, allati ahallahallah, allati yang dihalalkan oleh Allah, wa abahala dan diperbolehkan kepada kita, al-intifa biha, memanfaatkannya. Jadi boleh kita membeli apa saja asal barang itu, ya, atau sesuatu itu betul-betul dihalalkan oleh Allah dan dibolehkan kepada kita untuk memanfaatkannya. Ya, kalau barang itu, misalnya kalau makanan itu makanan halal, ya, itu boleh dimakannya, atau barang boleh dimanfaatkannya, ya maka itu boleh dibelinya. Tapi kalau makanan itu haram, ya, baik haram bentuknya atau haram cara mendapatkannya, maka tidak boleh membelinya, tidak boleh dibeli. Itu juga barang itu kalau meskipun halal, ya, halal dimanfaatkannya, tapi ketika mendapatkan atau memilikinya barang itu dengan cara yang haram, maka memanfaatkan juga atau memakainya juga itu haram. Seperti kita membeli motor dari orang itu membeli motor dari ini dengan cara mencuri, ya, dengan cara mencuri, maka kita membeli dari orang pencuri itu, makanya itu hukumnya haram, tidak boleh. Begitu juga kalau kita membeli makanan seperti makanan, misalnya buah mangga itu kan halal, tapi dengan cara mendapatkannya dengan cara mencuri, ya, maka buah mangga itu menjadi haram, apalagi memakannya. Itu ya. Kemudian di sini ditegaskan, ya, dikuatkan dengan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ya. Ini dalil merupakan penjelasan atau penegasan dari bolehnya atau dihalalkannya jual beli. Dan yang diharamkan oleh Allah adalah kegiatan atau melakukan riba. Riba itu bunga, ya, dalam bunga. Kalau kita meminjamkan misalnya kepada teman, meminjamkan uang 5.000, maka uang si teman yang dipinjamkan uang itu harus mengembalikannya lebih dari 5.000, misalnya jadi 6.000 atau 5.500. Nah, maka kelebihannya itu menjadi riba. Nah, itu tidak boleh. Wa'lam ya bunaya, lanjut ya. Wa'lam, ketahuilah ya bunaya, wahai anakku, ini kata ayahnya kepada Ahmad anaknya, annal bai'a nau'un ma'rufun minat tijarah, bahwa sungguhnya al-bai', jual beli itu adalah nau'un ma'rufun, satu macam kegiatan berdagang, ya,
ma'rufun yang dikenal atau yang baik. Indanas pada manusia. Ya tentunya jual beli itu yang melakukannya adalah manusia, tidak mungkin binatang atau tumbuh-tumbuhan. Jual beli itu adanya di manusia. Walahu arkanun, dan jual beli itu arkanun mempunyai rukun-rukun, ya. Rukun itu apa? Suatu yang wajib adanya, ya. Suatu yang adanya wajib dalam kegiatan itu, ya. Misalnya ada rukun sholat, rukun wudu, ya. Kalau rukun wudu misalnya harus baca membasuh wajah, mencuci tangan, ya. Nah, begitu juga dalam rukun jual beli itu harus ada unsur-unsur di dalamnya yang wajib adanya. Apa itu rukun jual beli? Hiya adalah as-samanu alladzi yadfa'uhu al-mushtari. Yang pertama, rukun jual beli itu adalah as-samanu, harga. Adanya harga alladzi yadfa'uhu al-mushtari, yang dapat dibayarkan oleh al-mushtari, oleh pembeli. As-saman, harga, alladzi yang dibayarkan, yadfa'uhu al-mushtari, yang dibayarkan oleh pembeli. Itu yang pertama. Yang pertama dari rukun jual beli. Yang kedua adalah wasilah. Yang kedua adalah as-sil'ah, adanya barang. Barang allati yuridu al-ba'i bai'aha, barang yang akan dijualkan, barang yang akan dijual oleh penjual. Jadi gak mungkin udah harganya ada tapi barangnya gak ada, ya. Jadi gak sah kalau membeli sesuatu tapi barangnya itu gak ada, yang ada hanya harganya. Watarodi, yang ketiga dari rukun jual beli itu adalah at-tarodi, saling menyetujui, saling setuju, saling meridhoi, saling ikhlas, ya. Bainal ba'i, antara si penjual, wal mushtari, dan pembeli, ya. Jadi rukun yang jual beli yang tiga ini, ya, adanya harga, adanya barang, dan adanya saling meridhoi, saling persetujuan, saling menyetujui antara penjual dan al-mushtari dan pembeli, itu seolah-olah ada dalam praktek jual belinya. Seperti ini, ka'an yaqulul bai', bagaikan seakan-akan si penjual itu mengatakan seperti ini, bi'tuka hadza syai', aku jual kepadamu, hadza syai', barang ini, bimablagin yuhaddidu, ya, aku jual kepadamu barang ini dengan harga misalnya sekian. Wa yaqulul mushtari, dan langsung si pembeli itu berkata, qabiltu, aku terima barangnya, dan aku serahkan uang sebagai bayarannya. Ini paragraf ini menjelaskan tentang rukun jual beli, ya. Sekali lagi ada as-saman, harga, kemudian yang kedua ada barang, dan yang ketiga ada tarodi, saling menyetujui. Kemudian paragraf selanjutnya, wa'lam ya bunayya, dan ketahuilah wahai anakku, kadzalika, seperti itu juga, annahu yajibu alal ba'i, wajib, katanya bahwasanya wajib alal ba'i, kepada penjual itu. Ini berarti syarat penjual nih. Syaratnya apa? Tata caranya apa buat si penjual?
yaitu an yuzhira uyuba sil'atihi, memperlihatkan kekurangan atau kerusakan. Uyub itu kekurangan atau kerusakan. Sil'atihi, barangnya. Jadi barangnya yang akan dijual itu kalau ada kerusakannya atau kekurangannya, maka harus diperlihatkan ke si pembeli, liyaroha al-mushtari, supaya si pembelinya melihat, ya. Ingka nabiha aibun, jika barang itu memang ada kerusakan, itu harus diperlihatkan kepada si pembeli, supaya nanti si pembeli tidak menyesal. Kalau menyesal berarti tidak ada saling persetujuan, tidak ada saling keikhlasan, keridhaan dalam jual beli tersebut. Sementara di antara rukun jual beli itu harus adanya harus ada antarodin, saling meridhoi, saling persetujuan, dan saling ikhlas. Kalau ada yang salah satunya menyesal, berarti tidak ikhlas, berarti jual belinya tidak sah, ya, karena si pembeli merasa ditipu. Makanya ketika ada kekurangan barang itu, maka si penjualnya harus memperlihatkan kepada si pembeli. Terus selain memperlihatkan barangnya kepada si pembeli, juga yang kedua adalah wa an yuhaddida samanaha, dan si penjual itu harus menentukan harganya. Ya, kalau harga barang, misalnya barang sepeda yang akan dijual itu misalnya harga 2 juta, maka barang jualah dengan 2 juta kepada semua orang, ya. Jangan yang beda-beda. Itu menentukan harganya, jangan sampai harganya itu beda dengan pasaran, lebih murah atau lebih mahal. Nah, itu. Atau juga dengan cara menjualnya, misalnya menjual ke orang itu misalnya harga 2 juta, tapi ke orang yang lain lagi misalnya lebih dari itu, misalnya 3 juta atau 1 juta kepada yang lain lagi, lebih murah lagi. Nah, tidak boleh itu, tapi harus tetap menentukan, kecuali kalau ada misalnya saling persetujuan, ya. Kemudian yang ketiga, wa an yatahalla kullun minal ba'i wal mushtari. Yang ketiga, ya, tata cara penjual dan pembeli itu harus ada sifat yang dimiliki oleh penjual dan pembeli, itu mempunyai sifat as-simahah, rasa saling pengertian, wal amanah, dan dipercaya, warifki wal lain, dan lemah lembut, sopan santun dalam jual belinya. Maksudnya tidak ada paksaan, ya, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa saling ada yang dirugikan. Itu ya. Jadi paragraf yang terakhir ini adalah menjelaskan tentang tata cara jual beli. Adapun sebelumnya yang ini adalah menerangkan tentang rukun jual beli. Nah, yang ini adalah menjelaskan tentang tata cara jual beli. Pertama kali, si penjual harus memperlihatkan barangnya kepada si pembeli. Yang kedua adalah menentukan harganya, dan ketiga, si pembeli dan si penjual itu harus merasa mempunyai sifat saling tenggang rasa, saling pengertian, dan saling mempercayai, dan saling percaya, ya, wariki walan, dan lemah lembut. Maksudnya tidak ada paksaan dalam jual beli tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengamanatkan, ya, bahwa Allah sangat menyayangi, rahimallahu rajulan samhan, Allah sangat menyayangi rajulan, seorang samhan, yang punya sifat pengertian. Idza ba'a, jika dia menjual,
wa idza ishtara dan jika dia membeli, wa idza qada dan jika dia membayar utang. Maksudnya ya. Jadi si penjual, baik si penjual maupun si pembeli itu harus mempunyai sifat saling pengertian, saling mempercayai dan saling menjaga amanatnya, ya. Itulah penjelasan dari materi hari ini tentang al-buyu' atau jual beli. Baik. Itu ya. Oke, kita lanjut kepada al-ansyitah wa tadribat. Latihan dan soal-soal di penjelasan di atas itu tentang al-buyu. Yang pertama, an-nasyatul ula, kegiatan pertama itu perintahnya sil al-ibarah bima yunasibuha bima yati. Hubungkan pernyataan berikut ini dengan pernyataan yang sesuai. 1. Min arkanil bai', di antara rukun-rukun jual beli itu adalah arifku fil muamalah atau as-sil'ah wa tsaman. Ini kalian pilih yang betul, itu langsung dihubungkan dengan garis panah, ya. Kemudian yang kedua, sekali lagi, min arkanil, di antara rukun jual beli itu apa? Ya. Arifku fil muamalah, ya, lemah lembut dalam jual belinya, dalam berinteraksinya atau cara berjual belinya. Atau rukun jual beli itu adalah as-sil'ah, adanya barang, wasaman dan harga. Mana yang betul? Kemudian yang nomor 2, min adabil bai', di antara tata cara jual beli itu apakah as-saman, adanya harga, atau as-sidqu, ada sifat kejujuran, ya, kejujuran baik dari pihak penjual maupun si pembeli. Yang ketiga, al-bai' huwa, jual beli itu adalah, nah ini ta'rif ya, ini definisi yang tadi sudah dijelaskan paling atas. Al-bai'u huwa, jual beli itu adalah apakah daf'u malin muqabila sil'atin atau at-tanazul anis sil'ah. Jual beli itu apakah membayar uang sebagai balasan dari satu barang, atau at-tanazul, ya, hanya mengambil barang saja atau mengeluarkan barang saja. Nah, ini dipilih yang betul yang mana, itu di garis bawahi. Di garis panahin. Kemudian yang kedua, an-nasyatus tsani. Kegiatan yang kedua ini dijawab pertanyaannya nomor alif. Yang A, arif al-bai'. Berikanlah pengertian tentang al-bai'. Maksudnya pengertian bai' itu apa? Definisi al-bai' itu apa? Ya, tadi sudah sebutkan ya. Terus yang ba, ma arkanul bai', apa rukun-rukun jual beli itu? Tadi ada berapa? Ada 3 ya. Nah, coba sebutkan di sini apa saja rukun-rukun bai' itu. Kemudian yang jim, ini perintahnya adalah udkur salasatan min adabil bai' wasyara'. Udkur, sebutkan salasan 3 tata cara jual beli. Ya. Ya, perhatikan yang ba itu pertanyaan adalah rukun, yang ditanyakan adalah rukun. Tetapi yang jim itu yang ditanyakan adalah tata cara, adab. Beda adab dengan rukun. Baik. Terus yang dari tidak usah, al-nasyatus tsalis, bagian yang 3 juga tidak usah, langsung ke bagian 4 ya. Bagian 4 itu perintahnya ikhtar al-ijabah shahihah, pilih jawaban yang benar yang ada dalam 2 kurung, kemudian garis bawahi. Nomor 1, ahallallahu ta'ala al-bai'a wa harrama
Allah telah menghalalkan al-bai'a jual beli dan wa harama dan mengharamkan apa? Allah mengharamkan apa? Asyira membeli atau al-riba kegiatan riba atau at-tijarah berdagang. Terus nomor 3 as-samanu harga itu adalah min arkan termasuk rukun jual beli atau min syurut termasuk syarat jual beli atau min adabil bai atau termasuk tata cara jual beli. Nomor 3 idahu uyubi sil'ah memperlihatkan. Idahu itu memperlihatkan kecurangan atau memperlihatkan kekurangan atau kerusakan barang yang dijual, yang akan dijual itu min arkan termasuk rukun-rukun jual beli atau termasuk syarat atau termasuk tata cara atau adab jual beli. Itu ya. Ini kegiatan 4 seperti itu. Dan selanjutnya